3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 peserta Diklat Komite Sekolah Penggerak akan menampilkan simulasi rencana in-house training. Untuk kesempatan pertama ini kami berikan kepada Bapak Gamaliel Siregar dengan materi literasi digital. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yusri, moderator kita dari kelompok 5 untuk kegiatan refleksi in-house training dalam program Komite Sekolah, program Sekolah Penggerak Kemendikbud yang dilaksanakan oleh P4TK Bandung pada sore hari ini. Saya Gamaliel Siregar, pengawas Sekolah Satuan Pendidikan dari Kabupaten Deli Serdang, akan memaparkan materi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator tentang kompetensi komponen modul ajar. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen kita. Bapak dan Ibu peserta diklat dan seluruh peserta, dalam menyusun modul ajar kita harus memahami ada beberapa komponen modul ajar yang harus sama-sama kita kuasai. Ada 3 hal dari komponen modul ajar. Yang pertama adalah berisi tentang informasi umum. Yang kedua, berisi tentang kompetensi inti. Yang ketiga, berisi tentang lampiran-lampiran. Baik, yang pertama kita lihat dulu hal-hal apa saja yang akan diisikan atau dimuat dalam kompetensi umum. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, kompetensi awal. 3, profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Kemudian sarana prasarana apa yang kita perlukan. Selanjutnya, target peserta didik seperti apa yang diharapkan. Yang terakhir, model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, kita akan mencoba melihat hal-hal apa saja yang ada dalam kompetensi inti. Yang pertama, memuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, memuat pemahaman bermakna. Yang ketiga, memuat pertanyaan pemantik. Yang keempat, persiapan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, asesmen. Ketujuh, pengayaan dan remedial. Kedelapan, refleksi peserta didik dan guru. Baik Bapak dan Ibu peserta diklat, itulah hal-hal yang harus kita muatkan ketika kita menyusun modul ajar terkait dengan kompetensi inti. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan bagian yang ketiga atau komponen yang ketiga berisi tentang lampiran-lampiran. Yang pertama, memuat lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga, glosarium. Yang keempat, daftar pustaka. Nah, baik Bapak dan Ibu, selain yang keempat ini, boleh selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan. Mari kita lihat dulu di sini Bapak dan Ibu, ada di sana bahan bacaan guru dan peserta didik. Terkait dengan situasi pandemi COVID-19, siswa dan guru banyak di beberapa daerah itu pembelajarannya secara daring. Alangkah baiknya siswa juga kita arahkan untuk memanfaatkan literasi digital melalui membuka atau browsing di Google atau di web resmi Kemendikbud. Baik Bapak dan Ibu, itulah langkah-langkah atau komponen-komponen dalam penyusunan modul ajar. Mungkin Bapak dan Ibu
Mana tahu ada yang kurang jelas atau perlu hal yang perlu kita diskusikan. Mari kita berdiskusi sejenak. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan juga guru memiliki kemampuan dalam menyusun modul ajar. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bapak Gamaliel Siregar, pemaparan yang luar biasa sekali. Selanjutnya untuk menghemat waktu kita akan masuk kepada Bapak Srianta dengan materinya akan beliau sampaikan langsung. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melaksanakan pembahasan tentang kerja kita, yaitu Komite Penggerak. Nama saya Dr. Andes Srianta, akan dari Komite Penggerak dari Kota Medan, akan menyampaikan yaitu materi sebagai berikut. Yang pertama yang akan kami bacakan yaitu permasalahannya adalah asesmen formatif dan sumatif dengan unit modul asesmen. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, adapun jenis asesmen sebagai berikut. Asesmen formatif yaitu pertama, yaitu sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Yang selanjutnya, konsep daripada asesmen. Asesmen formatif, evaluasi proses, umpan balik, berkala, dan berkelanjutan. Sedangkan asesmen sumatif adalah yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur daripada perkembangan murid. Selanjutnya, yaitu asesmen formatif, yaitu di sini dibagi dua, yaitu untuk guru juga untuk murid. Yang untuk guru adalah mengawasi pembelajaran murid. Yang selanjutnya memastikan yaitu perkembangan murid. Yang ketiga adalah untuk mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk guru adalah mengevaluasi pembelajaran sendiri. Yang kedua, membangun pengetahuan. Yang ketiga, pendidikan, kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, yang dimaksud asesmen sumatif, yaitu yang kedua, untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, yaitu memahami formula di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya, penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini yaitu asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya, harapan dengan kurikulum yang baru mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Yang selanjutnya, penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Yang proporsi lebih banyak pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya, ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Terima kasih. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sama-sama bisa tercapai. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Srianta, luar biasa sekali pemaparannya. Kalau saya boleh menirikan Pak Yudi, ini akan saya beri dengan tinta emas. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya. Pemaparan dari Bapak Syarifudin Lubis. Syarifudin Hasibuan, maaf Pak Hasibuan. Kepada Bapak kami persilahkan.
Baiklah, kita akan lanjutkan simulasi IHT kita dengan Bapak Abdul Aziz. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Bu. Muncul. 1, silakan. Tunggu dulu. Baiklah, kita akan lanjutkan praktek presentasi simulasi IHT untuk Bapak Abdul Aziz. Pada Bapak kami persilahkan. Baiklah, Bu. Terima kasih Bu Yusri yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan kepada saya. Saya anggota komite pembelajaran SMP Negeri 1 Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini ingin mempresentasikan kerangka dasar kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi orientasinya ke kemerdekaan pelajar siswa. Yang pertama berbasis kompetensi, yaitu kompetensi kepengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, artinya penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2 dan 3 tahun di setiap jenjang sekolah itu, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kecepatan, dan gaya belajarnya. Kemudian punya karakter pelajar Pancasila, yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila itu ada 6 hal yang dimunculkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, siswa bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian mandiri, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mempunyai wawasan luas dengan mindset lokal, baik itu di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Kemudian bernalar kritis, yaitu dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan inovasi dan kreativitasnya sendiri. Kemudian kreatif, mampu mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kecerdasan itu bukan hanya pada aspek pengetahuan saja. Kemudian ada profilnya. Baik Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, kita sudah menyaksikan tadi beberapa paparan yang disampaikan oleh rekan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Yusri berbicara tentang profil Pancasila. Kepada Ibu Yusri, kami persilakan dengan segala hormat.